Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ragi Fari Channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang kisah nyata ini juga dialami langsung oleh seorang sahabat ya. Dan kebetulan untuk kali ini nama beliau tidak berkenan dicantumkan. Jadi cerita yang akan saya bawakan ini lebih ke dalam perjalanan spiritual dalam mempertebal sebuah keyakinan dan keimanan. Jadi singkatnya, pada kisaran tahun 2000-an ini, sebutlah namanya dengan inisial SN ya. Sekitar tahun-tahun tersebut SN ini pernah istilahnya memiliki kisah yang berhubungan dengan dimensi lain ya. SN ini pernah mendengar beberapa kali khotbah dan atau ceramah yang beliau ingat adalah ayatnya itu Az-Zariyat ayat 56. Nah, di sini sebetulnya bukan masalah percaya atau tidak percaya. Nah, SN ini untuk menguatkan rasa keimanannya, beliau ini mencoba atau membuktikan ya. Jadi semata-mata hanya ingin mencari sebuah pengalaman yang pengalaman ini berhubungan dengan dimensi lain. Nah, kemudian SN ini salah satunya mencoba dengan tidur menghalangi pintu ya. Jadi beliau ini tidur, tapi memang posisinya ini benar-benar di pintu atau di depan pintu ya. Beliau tidur ini mulai dari jam 12 malam. Lalu kurang lebih sekitar 1 jaman ini SN ini terbangun dan posisinya seperti rep-repan ya, bukan mimpi, tapi juga posisi dia ini untuk menggerakkan badan ini sangat sulit, tapi kondisi sadar. Nah, di dalam peristiwa itu SN ini melihat sebuah sinar ya, atau titik sinar ini masuk ke dalam tubuhnya dan serta-merta
SN ini memberontak, tapi memang sangat sulit ya. Lalu SN ini berdialog dengan makhluk tersebut. Intinya bahwa SN ini tidak akan menyerah dan mengatakan bahwa kau makhluk tersebut, bahwa kau tidak akan bisa menguasai diriku. Ini dialog yang diingat oleh SN. Dan dalam prosesnya tersebut ini SN di dalam hatinya nih terus berzikir ya, mengingat asma Allah, agar istilahnya kesadaran baik jasmani ataupun batinnya juga tetap terkendali. Dan ketika memang betul, ketika zikir itu berjalan terus menerus, ini perlahan-lahan SN ini mulai bisa menguasai tubuhnya ya, gitu. Dan tidak lama kemudian tersadar, walaupun memang sesudah kejadian tersebut tubuhnya sangat lemas, seperti orang yang habis lari maraton. Ini peristiwa pertama. Nah, yang kedua ini, SN ini membuktikan dengan cara di kamar mandi ini, tapi posisi beliau ini di luar. Kamar mandinya memang ada di dalam rumah ya, atau lebih tepatnya dekat dapur. Nah, kebetulan karena kondisi waktu itu rumah sepi, semua lampu dimatikan, termasuk lampu kamar mandi ya. Nah, beliau ini sebelum melakukan pembuktian ini, beliau baru berwudu ya, untuk membersihkan, istilahnya membersihkan diri itu kan, dengan cara berwudu. Nah, kemudian posisi dia ini ada di luar kamar mandi, lebih tepatnya di depan kamar mandi. Nah, itu melihat lurus ke tembok kamar mandi. Dengan fokus di dalam kamar mandi yang gelap karena tidak ada lampu, tapi pandangan beliau ini difokuskan ke dinding kamar mandi, dan tentunya dengan meminta izin kepada Allah ya, istilahnya untuk dibukakan hijab atau penghalang, istilahnya antar dimensi lah itu. Saya sendiri juga kurang paham. Dan menurut Bang SN ini, kisaran sekitar hampir setengah jaman lah kurang lebih ya, itu mulai timbullah asap tipis dari beberapa titik. Tapi asap ini berwarna merah api ya. Dari berbagai titik itu kemudian menggumpal menjadi satu sosok yang dilihatnya ini berbentuk seperti bayangannya, dan wujudnya bertanduk dengan mata warna merah. Di dalam kondisi melihat tersebut, SN ini ada sedikit pastinya timbul rasa ketakutan dan agak
agak sedikit merinding dan menggigil ya, karena melihat penampakan yang sangat menyeramkan itu. Kemudian SN ini menutup dengan kalimat syahadat dan istighfar ya, dan tutup dengan kedua kalimat tersebut. Perlahan-lahan bayangan tersebut itu menghilang. Nah, disinilah makin kuat kepercayaan SN akan adanya dimensi lain selain manusia itu sendiri, bahwa Allah menciptakan kehidupan selain manusia, dan itu sudah dibuktikan oleh SN secara pribadi ya. Ya, tentunya semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, dalam arti kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan tentunya terlebih lagi untuk diri saya pribadi, ini untuk pelajaran saya juga. Ya, kurang lebihnya demikian. Saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah dan hilaf. Untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.